sebentar lagi dokter akan datang. Anakku, kembalikan anakku, tolong jangan ambil. Kenapa ikutan menangis? Maaf, ke bawah suasana. Yuk, Kembalikan anakku. permisi Bu. Bisa kau pelankan tangisanmu? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Pergilah, percuma kalian tidak bisa mengembalikan anakku. Udah, kita pergi aja. Ibu ini tidak ingin dikasih surga. Apa kamu bilang tadi? Benar Ibu, saat ini Allah telah membangunkan surga untuk mereka yang kehilangan buah hatinya. Kelak, para buah hati ini akan memberikan syafaat atas izin Allah. Rasakan ini. Ya. Ampun, ampun. Teriaklah sepuasmu. Itu tidak akan menghentikan siksaanmu. Ya. Tunggu. Kenapa kau siksa ibuku? Tanyakan pada ibumu seberapa besar dosa semasa hidupnya. Tapi Allah telah membangunkan surga untuk ibuku sebagai hadiah atas keikhlasannya menerima kepergianku. Untuk apa surga itu jika kau terus menyakiti ibuku? Baiklah, atas izin Allah, bawalah ibumu ke surganya. Anakku, apa kamu benar-benar si bayi mungil yang ibu gendong waktu itu? Benar, Hah? dia adalah bayimu. Tapi kayaknya surga ibu cuma dapat pondasi aja deh. Mengapa? Aku bahkan kehilangan bayiku yang belum genap 1 bulan. Masalahnya ibu nggak terima dengan keputusan Allah. Dari tadi teriak-teriak aja minta anaknya dibalikin. Kalian bukan seorang ibu, jadi tidak paham betapa hancurnya perasaan ini. Ibu benar, disitulah pentingnya iman. Jika ibu yakin kita semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali padanya, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada ibu. Baik, insya Allah. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku 1 rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Pak, cari kerja yang benar dong. Kerja benar gimana lagi? Bapak sudah berusaha maksimal ini. Maksimal apanya? Tiap hari masih ngutang sana sini. Terus maunya ibu gimana? Ya cari kerja apa kayak yang gajinya gede? Bapak juga pengennya gitu. Tapi kita harus sabar. Mungkin Allah masih menunda rezeki kita. Terserah deh, kalau tetap gini-gini aja. Jangan salahkan aku jika terjadi apa-apa. Jangan bicara gitu ah. Doakan saja yang terbaik. Bapak berangkat kerja dulu. Terus nangis, yang kenceng, biar bapakmu tahu kalau kamu kelaparan, nggak bisa beli susu. Ya Allah, kenapa perasaanku nggak enak? Bismillah, aku titipkan anak istriku padamu ya Allah. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi dengan kemiskinan ini. Dulu masih hidup berdua saja, kami sudah sengsara. Sekarang kau tambah lagi kesengsaraan dengan adanya anak dari suami yang nggak guna itu. Udah Bu, itu mudah kok. Habisi saja dia. Lumayan kan buat ngurangi beban kemiskinan. Itu tidak mungkin. Ini semua salah suami ibu yang gak becus itu. Tapi benar juga. Ini salahnya. Jika ada apa-apa, dialah yang harus disalahkan. Maafkan aku, Nak. Hap, ya. Apa yang kau lakukan wahai ibu? Dia buah hatimu. Dengar, sengsara di dunia itu hanyalah sementara dan tidak ada yang tahu besok nasib ibu bisa saja berubah. Tapi sengsara di akhirat itu selamanya. Kenapa kau habisi anakmu? Hah? Aku terpaksa. Terpaksa kamu bilang? Ya! Tolong ampuni aku. Aku menyesal. Kau habisi bayi suci yang tidak berdosa lalu kau bilang menyesal. Ya! Ya! Anakku, maafkan ibumu, Nak. Dengar ibu,
Yang menjamin rizki tiap-tiap makhluk itu Allah, bukan suami ibu. Mereka hanya berikhtiar saja menjemput rizkinya. Baik, aku akan memperbaiki semuanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Setiap amal baik dan buruk seseorang akan ditimbang untuk menentukan kemana mereka singgah. Berat pahala akan ke surga dan berat dosa akan mendekam di neraka. Lalu bagaimana dengan mereka yang pahala dan dosanya sama beratnya? Ikutlah denganku. Apakah aku akan dimasukkan neraka? Tidak sekarang. Jadi, apakah aku akan dimasukkan surga? Tidak sekarang. Terus kemana aku akan singgah? Engkau akan menjadi penghuni A'raf. Apa itu? A'raf adalah sebuah tebing tinggi yang berada di antara surga dan neraka, sebagai hunian sementara bagi mereka yang memiliki amal kebaikan dan keburukan yang sama. Sebenarnya di manakah surga itu? Lihatlah ke sebelah kananmu. Masya Allah. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu wahai ahli surga. Lalu di manakah neraka itu? Lihatlah ke sebelah kirimu. Subhanallah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kenapa Allah menahanku di sini? Salahkan dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak perbanyak amal baikmu? Coba kau renungkan. Jika saat di dunia kau tambah sedikit saja amal baikmu, maka timbangan pahalamu akan lebih berat dibanding dosamu. Benar, andai saja aku bisa hidup kembali dan perbaiki semua amalku. Percuma berandai-andai di sini, karena disinilah kepastian yang sebenarnya. Lantas, sampai kapan Allah akan menahanku di sini? Hanya Allah yang tahu. Semoga rahmat Allah segera menghampiri dan membebaskanmu dari tempat ini. Tunggu. Dan di antara keduanya ada tabir, dan di atas A'raf ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera. Sayang, percayalah, kau adalah satu-satunya belahan jiwaku. Waduh, sweet banget. Hadeh, sejak kapan so sweet jadi sweet? Hehehehe. Bahkan aku tidak akan tergoda sedikit pun, meski ada wanita cantik. Bisa aja kamu. Hah? Ya iyalah nggak tergoda. Lawang sampean sukanya pedang-pedangan. Ayolah sayangku, aku sudah nggak tahan. Iya. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Kalian tidak bawa HP kan? Kenapa kamu tanya HP? Takutnya kalian mau nyebarin ke sosmed. Tenang saja, kita kesini untuk menyadarkan kalian, bukan untuk mencela. Memang apa salah kami? Perasaan ini yang ngasih juga Tuhan kok. Memang benar, tidak ada yang salah dengan perasaan, tapi perbuatan kalianlah yang salah. Maksudnya, setiap orang punya perasaan suka. Bahkan lelaki normal pun kalau melihat wanita-wanita cantik juga punya hasrat. Tapi bolehkah mereka melampiaskannya dengan berzina? Tidak boleh dong. Zina kan dilarang oleh Allah. Sama saja, melampiaskan hasrat kepada sesama jenis juga dilarang oleh Allah. Apalagi ancaman hukumannya sangat berat. Dengar, kalian telah buta dan tuli terhadap perintah yang ditunjukkan oleh Allah. Rasakan ini. Ya. Tidak, sudahi perbuatan kalian. Jangan membuat Allah murka. Tapi kami sudah terlanjur melakukannya. Apakah Allah masih sudi pada kami? Allah selalu membuka pintu taubat para hambanya. Jadi jangan berputus asa. Baik. Sesungguhnya engkau mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Sungguh kamu ini kaum yang melampaui batas.
Apa kamu yakin kita akan melakukan ini? Ya, kenapa tidak? Daripada dengan cowok, belum tentu dia mau tanggung jawab. Bener juga, baiklah. Adeh, kemarin bedang-bedangan, sekarang apa lagi? Gesek-gesekan mungkin? Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Kami datang karena perbuatan yang kalian lakukan. Tapi kami lakukan ini karena tidak punya pilihan. Pilihan apa yang kau maksud? Coba pikir, jika ini dilarang, apa kami harus melakukannya dengan cowok di luar sana? Bukankah itu akan lebih berbahaya? Kalau kami hamil, terus punya anak, terus cowoknya ngilang, terus anak kami nggak punya bapak, terus nanti malu, terus keluarga juga ikut malu, kan mending dilampiaskan sama cewek untuk meminimalisir resiko. Cepet banget ngomongnya, kayak Valentino Rossi. Terus, bercanda terus. Iya, maaf. Dengar, di sini ujian Allah adalah untuk menjauhi perbuatan itu, bukan ujian mencari alternatif pilihan. Benar mbak-mbakku yang manis, melakukan kesalahan dengan alasan menjauhi kesalahan adalah tipu daya syaitan. Janganlah kalian terjerumus dan menyesal nantinya. Apa yang akan kalian lakukan? Tolong jangan sakiti kami. Kalian telah memilih jalan yang salah, jadi kalian harus mempertanggungjawabkannya. Ya! Ingat, jika kalian ingin dimuliakan di akhirat, maka jaga kehormatan kalian semasa hidup. Ampun. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Perbanyaklah ingat Allah, agar Allah membimbing kalian ke jalan yang diridhoi, dan sibukkanlah diri kalian dengan amalan yang mubah. Jika bisa amalan yang sunnah, justru lebih baik. Baik. Apabila seorang wanita mendatangi seorang wanita, maka keduanya berzina. Pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar yang mewajibkan baginya untuk segera bertaubat kepada Allah. Permisi bro, tunggu sebentar ya. Waduh bro, ternyata kamu orangnya jadul banget ya. Kenapa memangnya? Lihat deh, ini kamar polos banget. Masa iya kamu gak punya idola yang jadi penyemangat gitu? Ada kok, lihat itu, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lain apa? Nyari idola tuh yang menginspirasi, terus populer dan fenomenal. Beliau juga menginspirasi kok. Akhlaknya baik, sabar, penyayang, dan jujur. Maksudku yang lagi hits dan populer gitu loh. Beliau justru sangat populer. Lihat bagaimana ajaran beliau terus berkembang hingga saat ini. Ya, terserah kamu aja deh. Memang siapa idolamu? Ada deh, yang pasti dia keren banget. Dia selalu muncul di TV. Aku rela deh lakuin apa aja, asal bisa ketemu dengannya. Ya, boleh-boleh saja sih mengidolakan artis, asal jangan berlebihan atau bahkan menjerumuskan. Maksudnya, kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita bangga-banggakan semasa hidup. Di mana idolaku dulu? Aku butuh pertolongan. Datanglah. Percuma, nasib kita sama hari ini. Hah? Apa maksudmu? Aku sendiri sedang butuh pertolongan dari Allah. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Apa kamu menyesal sekarang? Ya, aku sangat menyesal. Sia-sia aku mengagumi dan berusaha menirunya waktu hidup. Sayangnya penyesalanmu sudah terlambat. Ya. Makanya cari idola tuh yang benar, yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Ya. Tunggu. Bisakah kau tunjukkan di mana sahabatku itu? Dia saat ini sedang bersama idolanya. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan. Aku tidak akan sanggup melewati dahsyatnya hari kiamat ini. Bersabarlah, beliau yang kau idolakan itu akan segera datang menuntunmu menuju pertolongan Allah. Rasulullah, apa benar beliau akan datang? Tentu saja, beliau tidak akan meninggalkan umatnya yang mencintai dan mengamalkan ajaran beliau semasa hidupnya. Alhamdulillah, sungguh tidak ada cinta yang lebih baik selain cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Oh ya, saya bawakan sesaji untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Mbah, agar segera dapat jodoh. Saya capek menjomblo dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Aku punya ide. Yuk. Ah, pohonnya bergerak. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Hah? Kenapa, Mbah? Saya lagi bosan makan nasi pecel. Sekali-kali bawakan sesaji KFC. Culap, apa-apaan kamu? Hahaha, sekali-kali dikerjain deh. Apa itu KFC, Mbah? Masa nggak tahu? Cek Google dong. Hah? Kok Simba tahu tentang Google? Ya dong. Mbah juga punya IG. Jangan lupa follow ya. Ada yang nggak beres kayaknya nih. Siapa kalian? Keluarlah. Kita adalah penjaga hatimu. Dengar, apa yang kau lakukan itu adalah dosa besar. Kenapa? Aku hanya minta bantuan saja. Benar, itu namanya menyekutukan Allah. Yang benar aja. Di luar sana banyak juga kok orang yang minta bantuan ke ustadz supaya sukses, didekatkan jodohnya. Sama aja kan minta selain Allah. Bedanya, ustadz itu hanya menjadi perantara saja agar dikabulkan doanya. Mintanya tetap ke Allah dan tetap dibarengi sama ikhtiar. Benar, tapi di sini kamu menganggap benda lain lah yang memiliki kemampuan di atas Allah. Apa kamu tahu bahwa dosa syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah? Hah? Tolong. Teriaklah sepuasmu supaya pohon yang kau sembah itu membantumu. Tidak, itu hanya benda, tidak mungkin bisa menolong. Kalau sudah tahu, kenapa kau minta-minta padanya? Hah? Iya. Mulai sekarang, kamu harus beradaptasi dengan tempat ini. Kenapa? Karena kamu akan selamanya tinggal di sini. Iya. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau, segeralah bertobat sebelum ajalmu tiba. Baik, aku pulang dulu. Apa kau yakin masih hidup sampai rumah? Hah? Maksudnya? Baca istighfar sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Hei, Tol Abdul. Iki aku Agus, iling gak? Ayo. Oh, Agus. Lah, ngono tok ekspresine. Mosok cah 10 tahun ra ketemu mau ngomong, "Oh, Agus." Terus aku harus gimana? Sekarang kita sudah nggak selevel. Jadi apa yang spesial dari pertemuan ini? Level-level ngomong apa sih? Emangnya salah nemui konco lawas? Nggak salah. Cuma harus tahu diri aja. Kamu siapa, aku siapa. Buwok sombongmu. Eling, sukses si ujian. Ojo sampai pangeran nguji suwali Dengar, bahkan asetku nggak bakal habis dimakan 7 turunan. Bagaimana mungkin aku bangkrut dan gembel sepertimu? Carimu gak mungkin, tapi kanggo pangeran kabeh mungkin. Sudah, langsung poinnya aja. Kamu jauh-jauh dari kampung, pasti mau pinjam uang kan? Nih aku kasih aja, karena kalau minjem jelas kamu gak sanggup bayar. Ambil, sepurane Dul. Aku ra butuh duitmu. Mong duit donya 7 turunan ae mok sombong no. Nek pangeran karep, saiki pun iso ndadekno kowe lugur. Sak ndek-ndeke. Wassalam. Ya, halo? Aduh Pak, gawat Pak. Perusahaan investasi yang kita pasarkan ternyata abal-abal. Dia membawa kabur semua uang nasabah. Dan sekarang kantor kita didemo, minta ganti rugi uang nasabah. Berapa jumlah uang nasabah kita? Sekitar 10 triliunan Pak. Sekarang di sini, apalagi yang mau disombongkan, ha? Tolong aku menyesal. Iya. Tolong pelankan siksaannya. Ini jahanam. Level siksaannya memang kenceng banget. Biar aku bakar saja dia, seperti dia telah membakar perasaan saudara-saudaranya. Hap. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri?
Dedet, dedet, dedet. Entah apa yang merasukiku. Emang lagunya udah berubah ya? Kok jadi merasukiku? Adeh, dia kan lagi mabok, jadi nggak sadar. Iya, tahu. Galak amat sih. Yuk, capcus. Bang, udah subuh. Ayo sadar, buruan pulang. Udah, kelamaan. Langsung saja kita masuk alam bawah sadarnya. Aku di mana? Mana minumanku? Kamu mau minum lagi? Iya, kasih aku minuman. Oke, tapi kamu harus habiskan. Culap, siap. Bawakan dia minuman. Wow, spesial banget nih. Apa ini gratis? Ya, asal kamu kuat habiskan. Beres. Kok nggak berasa mabuk? Kayak minum air putih? Tentu saja, ini akhirat. Setiap tegukan yang memabukkan akan diganti dengan siksaan. Ya! Ayo minum lagi. Tidak, aku tidak mau. Cepat minum, atau aku hancurkan kamu sekarang. Hah? Baik. Ini sudah habis. Tolong hentikan siksaanku. Ini baru hukuman meminumnya, belum hukuman transaksinya. Culap, bawa semua yang terlibat dalam transaksi minuman haram ini. Siap. Nah, ini dia yang membuat minumannya. Lalu ini penjualnya. Dan dia pembeli sekaligus peminumnya. Oke, lengkap sudah. Bersiaplah. Ya. Hah? Ini mimpi atau apa ya? Kok kayak sungguhan banget. Serem ih. Duh, tobat. Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kegokilan abang lagi. Oh, ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau denger? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya.